Hai, Assalamualaikum. Sekitar 2 bulan yang lalu ada banyak banget hama di tanaman aku. Jadi aku pikir supaya cepet ngebasminya, aku beli neem oil buat pest control. Tapi ternyata tanamanku malah pada ngeburn. Yang ngeburn itu antara lain adalah Monstera, Florida Ghost, ada juga Melano yang ngeburn. Tapi kali ini aku hanya akan bahas Monstera aja karena beda kasus. Waktu Melano itu daunnya ngeburn ketika sudah dipropagasi, sementara kalau Monstera itu sebelum dipropagasi. Jadi beda kasus dan beda penanganan. Nah, hari ini aku mau nge-share pengalamanku pakai neem oil yang bikin tanamanku ngeburn, supaya teman-teman kalau mau pakai neem oil juga nggak ngeburn kayak aku. Dan ini bukan pertama kalinya aku pakai neem oil, jadi aku udah berkali-kali pakai neem oil dan baru kali ini daunnya ngeburn seperti itu. Aku juga insya Allah bakal bahas cara aku menghadapi kasus malapetaka. Kabar buruknya, daun itu nggak akan kembali. Sekali dia ngeburn, dia akan ngeburn selamanya dan nggak akan bisa balik dengan cara apapun. Keindahannya akan hilang tentu saja, dan itu menyedihkan. This is the plant that started my deep love about all things flora. Monstera deliciosa adalah tanaman pertama yang aku adopsi ke tamanku. Jadi itu adalah tanaman pertama yang aku pakai buat belajar tanaman. Aku kasih neem oil kalau nggak salah tanggal 7 November. Tanggal 8 November, karena aku lihat tanamannya tambah parah, aku pikir aku harus cacah. Akhirnya aku cacah jadi 3. Yang mana setelah itu sebenarnya aku nyesel, harusnya aku bisa cacah jadi 2 aja karena ada 2 nodes. Dengan harapan 2 nodes itu berpeluang tumbuh. Jarak antar daun di monstera aku ini sangat dekat. Yang mana waktu aku cacah itu benar-benar cacahannya tipis banget. Di sini bisa dilihat. Kalau di puncak dia lumayan tebel ya. Tuh. Jadi setelah aku cacah, sebenarnya aku ngerasa aku salah mencacah karena sangat tipis tuh. Harusnya aku ambil agak tebal atau panjang atau sekalian 2 nodes. Jadi waktu setelah aku cacah itu aku nggak bisa tidur karena mikirin, aduh numbuh nggak ya. Yang lainnya aku cacah cuma 1 daun. Dan itu adalah pertama kalinya aku mencacah monstera. Dan asli serem banget cacah monstera itu karena tanaman kesayangan. Yang bagian puncak aku propagasi air. Yang bagian 2 lainnya aku langsung propagasi di tanah karena mereka sudah punya akar yang stabil menurutku. Ngebernya parah banget nih. Dia nggak cuma menguning, tapi daunnya nggak layu. Daunnya tetap kayak gini, cuma dia kayak cacat aja gitu. Dan ini beda kasus dengan Melano. Nanti insya Allah di lain waktu aku bakal ceritain Melano, dan ini khusus Monstera ya. Ini yang pertama dia numbuh akar, tapi ternyata dia root rot. Setelah root rot aku langsung potong bagian yang rotnya, aku olesin dengan root up karena pada saat itu aku nggak punya furadan. Bukan furadan, antrakol. Karena waktu itu aku nggak punya antrakol, jadi aku pakai root up karena root up itu ada anti jamurnya sedikit, jadi aku olesin di situ supaya busuk akarnya berhenti. Nah, alhamdulillah dia busuknya nggak berlanjut, jadi daunnya nggak menguning. Ini menguningnya karena kebakarnya ya. Tanggal 13 Desember muncullah ini baru, tapi ternyata busuk lagi. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena wadahnya. Jadi dia pakai wadah yang kayak gini nih, yang mana kalau aku taruh akarnya itu bakal kesenggol di pojoknya gitu. Jadi harusnya aku pakai yang kayak botol aqua gitu yang ada kepalanya, jadi akarnya itu bisa kayak menggantung atau melayang gitu, jadi nggak nyentuh ke pinggiran pot. Dugaan aku yang bikin busuk akar tuh itu ya, karena ini kejeduk kena pinggiran wadahnya. Waktu itu root rot kan, tuh aku ikat di sini nih. Nah, jadi dia akarnya ngegantung dan nggak busuk lagi. Tuh akarnya sebenarnya ada 2 dan numbuh tuh, ada akar kecil lagi, 1 lagi. Nah, dia udah nggak ngerut rot lagi, udah nggak busuk akar lagi semenjak digantung kayak gitu. Nah, akarnya udah numbuh normal. Jadi benar ya, dia karena kejeduk tuh, dan mungkin juga karena aku ganggu kan. Jadi tanaman induknya adalah ini. Tanaman induknya aku langsung propagasi ke tanah karena dia punya akar yang udah sangat stabil. Jadi aku
Sebenarnya aku percaya diri banget ngepropagasi induknya ini, cuma karena lagi-lagi aku propagasinya terlalu tipis. Ini bisa dilihat tuh, tipis banget, yang aku nggak tahu nanti dia bakal numbuhin tunas barunya di mana. Tapi ternyata dia numbuhin di bawahnya sini, ada tempat di bawahnya sini, dia numbuhin di situ, dan alhamdulillah udah ada daun barunya. Jadi aku kan ngecacah tanggal 8 November. Tanggal 23 Novembernya tumbuh tunas di sini, tumbuh tunas dari induk. Nah, tanggal 30 Novembernya tumbuh tunas kedua di sini. Nih, di sini ada tunas. Dan dari pengalaman aku, tunas yang kedua itu nggak bakal tumbuh daun, kecuali daun ini udah kita cutting lagi, udah kita pisahin lagi dari induknya, baru dia bisa numbuh. Kenapa gitu? Karena energinya fokus ke daun yang satunya ini, jadi dia nggak akan numbuhin yang sebelah sini, kecuali dia benar-benar kelebihan nutrisi yang bikin dia cukup punya energi untuk numbuhin keduanya. Aku rasa keduanya bisa tumbuh. Aku juga punya Philodendron Dark Lord yang punya kasus yang sama, dia numbuhin 2 tunas. Nah, jadi tunas yang satunya ini dipotekin sama anakku, barulah tunas yang satunya lagi ini numbuh. Aku suka banget bilang dia ini adalah tunas penjaga. Tunas penjaga karena kalau ini mati atau layu atau aku propagasi, dia bakal numbuh. Keren aja gitu namanya, tunas penjaga, dibanding aku kasih nama dia tunas cadangan, tunas backupan, atau tunas ban serep. Lebih bagus kasih nama dia tunas penjaga. Tapi aku nggak tahu nama ilmiahnya apa. Kalau suatu hari aku tahu nama ilmiahnya apa, aku insya Allah bakal kasih tahu di video lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang ini nggak perlu dia apa-apain, nggak perlu dikasih betadine, dia bisa recover sendiri karena dia nggak kena tanah. Dari pengalaman aku sih gitu, dia bakal baik-baik aja insya Allah. Update tanggal 16, ini kemarin kan daun pertamanya, ini daun keduanya udah belah. Masya Allah, alhamdulillah udah belah ya tuh. Nah, jadi kan daun yang rusaknya tuh udah aku cut supaya energinya fokus ke daun baru yang ada di sini, sama tunas barunya nanti. Dulu juga waktu mati suri memang gitu sih, daun pertamanya nggak belah tapi daun keduanya udah belah, daun ketiga udah bagus insya Allah. Tanggal 15 Desember cutting keduanya bertunas tuh. Nih, sejujurnya ini lama banget. Cuttingan kedua ini kan internodes ya, jadi dia ada di tengah-tengah. Itu tuh lama banget numbuhnya. Ini ngingatin aku sama dulu waktu mati suri pertama, yang waktu nggak ada daunnya sama sekali. Itu gedenya ya segini, lambatnya juga ya selambat ini. Tapi ya udah mau bagaimana lagi, karena ini daunnya yang ngeburn. Ini sih nggak terlalu parah daunnya. Nah, ini cuttingan kedua udah lebih panjang, kelihatan banget nih tanda-tanda mau keluar daunnya nih, meskipun prosesnya lama banget dibanding yang cuttingan induk. Tapi jelas ya ini udah jauh memanjang, jadi insya Allah dia bisa tumbuh. Cuma ini dia tunasnya cuma 1 tuh, nggak 2, nggak kayak yang cuttingan induk. Alhamdulillah semuanya udah lewat, dan aku malah punya 3 monstera yang bisa aku propagasi, dan insya Allah mereka bakal jadi induk sendiri-sendiri. Ada berkah di balik musibah. Jadi sebenarnya ini kan kalau misalnya dia tetap satu tanaman, tetap aja sebenarnya monstera aku nggak cakep daunnya, karena banyak garis-garis bekas pengkerek daunnya kan. Oke, jadi kita kembali lagi ke bahasan. Oke, jadi kenapa neem oil bisa ngebakar daun? Alasan yang pertama yang mungkin terjadi adalah karena tepat setelah disemprot atau ketika disemprot itu masih pagi banget atau cahayanya masih terik banget, itu kemungkinan bisa ngeburn karena dia sekalian fotosintesis. Makanya kebanyakan orang waktu pakai neem oil dia masukin tanamannya itu ke tempat yang minim banget cahaya supaya daunnya itu nggak ngeburn. Yang mana sebenarnya aku nggak ngerasa ini jadi alasan tanamanku ngeburn daunnya, karena di hari-hari sebelumnya, sebelum aku posting video monster aku itu, aku juga neem oil pagi di waktu yang sama dengan sinar matahari yang sama, karena kan aku sebenarnya ada
penghalangnya, jadi nggak sinar matahari langsung juga. Waktu itu nggak ngeburn. Nah, terus tanamanku kenapa bisa kebakar? Kalau misalnya aku ngerasa kebakarnya bukan karena aku nyemprotin pagi atau karena sinar matahari, menurutku tanamanku kebakar karena aku masukin takarannya berlebihan. Jadi waktu itu memang aku ngerasa gemes banget ngelihat hama-hamanya. Aku pengen neem oilnya bekerja dengan super intensif. Jadi aku masukin takarannya 2 tutup botol, yang mana biasanya aku cuma setengah tutup botol atau 1 tutup botol paling maksimal untuk 1 semprotan yang gede itu. Jadi memang takarannya terlalu tinggi, yang mana memang itu jadi sifatnya ngebakar daun. Nah, jadi teman-teman sebisa mungkin pakai takarannya setengah, dipakai ke ukuran standar semprotan hama. Alasan ketiga, bisa aja tanamannya memang tanaman yang sensitif, karena aku semprotin hampir di semua tanaman aku dan nggak semuanya ngeburn. Yang ngeburn memang tanaman-tanaman yang paling aku sayang. Please, kalau misalnya teman-teman mau pakai neem oil, jangan lakukan kesalahan yang sama. Sabar aja, pakai takaran yang sedikit, tapi disiram secara berkala, itu lebih mempan dibanding sekali dengan takaran yang sangat kuat dan malah ngebakar daun. Yang satu ini aku nggak tahu sih apa dia penyebabnya atau enggak, tapi aku rasa ini sesuatu yang nggak perlu. Jadi aku cari sebelum aku pakai neem oil itu, sebenarnya aku ngelakuin research dan banyak banget yang bilang kalau kita pakai neem oil itu harus dicampur dengan sabun cuci piring, karena dia sebenarnya ilmu dasar yang sederhana. Oil itu kan yang namanya minyak itu nggak bakal tercampur dengan air, jadi butuh pelarut. Di situ makanya kita pakai sabun cuci piring sebagai pelarut. Yang mana sebenarnya setelah aku pikir-pikir itu sebenarnya nggak perlu. Dan bahkan di label neem oilnya sendiri, di kertas cara penggunaan neem oil sendiri nggak dicantumkan kalau kita harus ngedilute itu dengan sabun cuci piring. Alasan lainnya ya, kalau misalnya kita campur dengan sabun cuci piring, dia wanginya bakal menghilang. Yang mana menurutku sebenarnya wanginya neem oil itu salah satu yang bikin hama itu kabur. Neem oil itu punya wangi yang gak enak banget. Oke, jadi sebagai ringkasannya aku mau kasih tips. Tips yang pertama adalah sebisa mungkin basmi hama secara manual. Seperti yang kita tahu sebenarnya insektisida, mau dia judulnya organik, mau alami, mau apapun, dia bisa membunuh serangga lain yang baik. Kita sebut saja seperti ladybug atau seperti lebah, itu semua bisa ikut terganggu ekosistemnya. Jadi ya sebisa mungkin basmi secara manual, pakai batu atau cungkil pakai kayu atau pakai kapas yang dikasih alkohol 70%, 80%, aku lupa. Pokoknya pakai rubbing alkohol, atau bisa juga pakai hydrogen peroxide yang ditaruh di kapas dan dilap satu-satu. Memang sih cara ini ribet, tapi menurutku lebih aman buat tanamannya dan lebih aman buat ekosistem. Yang kedua, tips dari aku, nggak perlu campur neem oil dengan sabun cuci piring. Jadi kalau mau ngebasmi hama dengan sabun cuci piring, pakai sabun cuci piring aja. Tapi kalau mau pakai neem oil, pakai neem oil aja. Nggak perlu digabungin, nggak perlu didilute. Oke, sip. Tips yang ketiga, sebisa mungkin apapun itu, mau pupuk, mau pestisida, mau insektisida, usahakan pakai takaran setengah dari yang dianjurkan di label. Jadi misalnya di tutup botol itu disarankan 1, pakai setengahnya. Kalau disarankan setengah, pakai 1/4-nya. Oke, jadi itu aja pengalaman yang bisa aku share. Aku harap pengalamanku ini ada manfaatnya buat teman-teman. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau aku ada salah ngomong atau salah pembahasan atau salah apapun itu. Aku masih belajar. Have a nice day, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen komentar pilihan. Komentar pilihan yang kali ini terpilih adalah dari Ibu Vera Lani. Ilmunya bermanfaat banget, makasih ya. Boleh nanya kenapa Pilopedatum aku menguning daunnya? Sempat dibawa ke teras sih, cuma jadi kuning, padahal nggak kena simat langsung. Masih ada naungannya. Terima kasih sebelumnya. Oke, daun kuning biasanya karena root rot biasanya, atau karena overwater dan underwater. Gejala awal dari overwater atau underwater itu biasanya daunnya kuning. Tapi kalau daun kuningnya udah mulai merambat jadi 2 daun, itu biasanya sudah masuk ke root rot. Jadi solusinya menurutku adalah dengan ngecek akarnya dulu. Kalau misalnya akarnya masih sehat, berarti dia memang overwater. Tapi kalau misalnya udah 2 daun, biasanya itu root rot. Jadi amputasi bagian root rotnya, terus kasih root up, atau kalau nggak punya antrakol pakai root up. Dan ya, itu dia.
Sepertinya itu aja, terima kasih sudah komen, ditunggu komentar lain dari teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.